Halo Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini kita akan membahas salah satu emiten yang akan segera melantai di lantai bursa, yaitu PT Hoffman Klinindo Tbk atau kode sahamnya KING. Jadi kita bahas company profile. Hoffman Klinindo berdiri tahun 2008, memfokuskan pada washroom hygiene system dan sanitary. Perseroan telah memperluas lini layanan jasa pengelolaan fasilitas menjadi 5 jenis, yaitu cleaning service, hygiene service, security service, dan parking service. Berkedudukan di Jakarta, dan berikut terlampir milestone-nya dia ya. Jadi Hoffman itu berdiri tahun 2008, awal itu bergerak dalam bidang washroom hygiene system dan sanitary dengan merek dagang Calpro. Kemudian pada tahun yang sama, PT Hoffman Klinindo mengembangkan bisnis usahanya dalam bidang jasa cleaning service, dan tahun 2009 Hoffman mendirikan anak perusahaan dengan nama Hoffman Parkindo, dan pada tahun 2010 Hoffman Klinindo kembali mengembangkan bisnis barunya dalam bidang jasa keamanan. Service yang ditawarkan perusahaannya ada 5. Yang pertama cleaning service, memberikan pelayanan kebersihan gedung, meliputi kebersihan dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang kedua washroom hygiene, yaitu bagian dari divisi jasa perseroan yang memiliki jasa penyedia pengharum ruangan dan cairan pembersih. Berikutnya ada security guard, jasa keamanan yang diberikan oleh perseroan sebagai penyedia jasa keamanan, meliputi pengamanan atas tempat-tempat usaha seperti mall, gedung perkantoran, hotel, pabrik, sampai perumahan. Perseroan juga menyediakan penyedia jasa investigasi, yaitu jasa ini digunakan pada saat waktu-waktu tertentu saja sesuai dengan permintaan pelanggan. Terus berikutnya IPO structure, jadi jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 330 juta lembar dengan presentasi IPO sebesar 24,91% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Adapun nilai nominalnya adalah Rp20 per lembar. Harga penawaran indikasi ya ini ya, dari Rp165 hingga Rp170 per lembar. Dari situ sehingga bisa didapatkan nilai IPO maksimalnya senilai 56 miliar 100 juta dan penjamin emisi tunggal ya, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Berikut terlampir posisi struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum penawaran umum dan sesudah penawaran umum. IPO schedule mulai dari perkiraan masa penawaran awal itu mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 20 Mei, kemudian diikuti dengan perkiraan tanggal efektif pada tanggal 30 Mei, masa penawaran umum 22 sampai 7 Juni, penjatahan tanggal 7 Juni, perkiraan tanggal distribusi saham pada 8 Juni, dan perkiraan tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia pada 9 Juni. Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 132 juta warrant seri 1 yang menyertai saham baru atau sebanyak 13,27% dari total modal ditempatkan dan store penuh. Rasio penawaran adalah 5 saham baru mendapatkan 2 warrant seri 1 dengan nilai nominal Rp20 dan pelaksanaan warrant pada 9 Desember 22 hingga 9 Juni tahun 2025. Dana penggunaan hasil IPO sebagian besar sebesar 61,43% untuk modal kerja perseroan, kemudian sebesar 32% untuk pelunasan utang bank, dan 6,39% meningkatkan penyertaan saham di PT Hoffman Parkindo. Ini anak usahanya ya. Competitive advantage, dukungan manajemen yang kuat. Jadi perseroan telah mendapatkan SNI ISO 9001 tahun 2015, kemudian SNI ISO 14001 tahun 2015, kemudian diikuti SNI ISO 45001 di tahun 2018. Terus perseroan juga sudah mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
Perseroan juga memiliki aplikasi teknologi Apps Operation Control yang bisa diakses ke versi Android. Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam bidang washroom hygiene. Perseroan juga memiliki gudang untuk menyuplai peralatan dan perlengkapan. Faktor-faktor resiko yaitu resiko utama itu resiko tertundanya pembayaran dari pelanggan. Kemudian ada resiko usaha yaitu resiko kompetensi, resiko ketersediaan SDM, dan resiko peraturan perundang-undangan tentang outsourcing. Sementara untuk resiko umum itu ada resiko tuntutan gugatan hukum, resiko bencana alam, dan lainnya. Sementara resiko bagi investor yaitu resiko tidak liquidnya saham, resiko fluktuasi harga saham, dan lainnya. Oke, kita masuk ke key financial highlight. Ini menggunakan laporan keuangan per 31 Desember 2021 ya. Jadi mencatatkan liabilitas per aset 0,82%, liabilitas per equity 4,44%, DSCR 10,39%, pertumbuhan aset 45,34%, pertumbuhan liabilitasnya dari menjadi 49 miliar per 31 Desember 2021 dibandingkan tahun sebelumnya 52 miliar ya. Sementara untuk ekuitas terakhir posisi di 11 miliar per 31 Desember 2021. Oke, ini untuk ikhtisar laporan laba rugi terlampir. Ini rasionya adalah gross profit margin 16,3%, net profit margin 1,88%, return on asset 5,2%, return on equity 28,3%, revenue growth 18%, dan gross profit growth 26,68%. Oke, demikian untuk presentasi emiten yang akan segera melantai di bursa kali ini. Terima kasih.